warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan ini. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul atau tema manajemen proses dan komunikasi antar proses. Saya dan anggotanya kelas IF20C dengan nama-nama kelompok Paras Ahmad Fauzi, Gian Pramudiana, Muhammad Komarudin. Next. Pengertian manajemen proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan. Begitupun program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem informasi operasi. Proses juga memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengeksekusi beberapa perintah. Sumber daya tersebut bisa seperti CPU, berkas-berkas, alamat memori, dan perangkat keras masukan atau output. Istilah yang berkaitan dengan proses. Yang ke-1, multiprogramming, yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Multiprocessing processing. Beberapa program komputer secara bersamaan, terutama oleh sistem komputer dengan 2 atau lebih prosesor yang berbagi satu memori. Yang ketiga, distributed processing adalah kemampuan menjalankan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer yang berfungsi sebagai pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Manajemen main memory. Main memory atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Main memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Main memory termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Manajemen file. File atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Manajemen I/O. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukan atau keluaran atau I/O. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk I/O. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat I/O sehingga membuat manajemen I/O menjadi komponen yang sangat penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat device. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer. Penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melewati I/O. Komunikasi antar proses. Beberapa bagian sistem sekuensial versus konkurensi. Sini saya akan menyebutkan yang satu yaitu sistem sekuensial. Beberapa bagiannya ada 3. Awalnya
proses-proses dijalankan secara sekuntil atau berurutan. Yang kedua, suatu proses dieksekusi sampai selesai, baru kemudian pindah ke proses yang lain. Yang ketiga, utilitas prosesor sangat rendah. Sistem konkurensi, sistem yang memiliki sejumlah aktivitas yang sedang berjalan secara bersamaan. Beberapa bagian sistem konkurensi terjalur dengan sistem paralel atau multiprocessing terjadi overlapping. Sistem konkurensi terjalur yang kedua, multitasking, penjadwalan, interleaving. X proses membangun rumah. Konsekuensi dari multitasking, proses tidak saling mempengaruhi. X, Microsoft Word dan Winamp. Proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. X, Microsoft Word dan Notepad mengakses file bersama-sama. Proses saling mempengaruhi secara langsung. X, yaitu internet, browser, dan web server harus bersama-sama menyediakan page bagi user. Masalah-masalah yang timbul akibat perebutan sumber daya pada suatu proses. Yang ke-1 yaitu race condition, critical section, mutual exclusion, busy waiting, mutual exclusion, busy sleep and wake up, mutual exclusion, busy smartphone, event counter, mutual exclusion, busy monitor. Komunikasi antar proses DG metode message passing. Race condition. Sebagian besar sistem operasi sering memakai bersama memori atau share memori, di mana setiap proses dapat membaca dan menulis. Share memori dapat terjadi dalam memori utama atau berupa share file. Lokasi share memori tidak merubah sifat dasar komunikasi. Contohnya, proses A, regs A ke kiri 10 tambah 5. Proses B, regs B arah kiri 10 kurangi 5. Proses A kali arah kiri regs A. Pada contoh di atas, hasilnya yang diharapkan ada 15, tetapi hasil yang didapat adalah 5. Kondisi di atas disebut race condition. Race condition adalah kondisi tidak menentu yang diakibatkan oleh pengaksesan data yang sama oleh dua proses atau lebih. Seperti di contoh berikut, yaitu mobil terarah jalur kanan ke atas, mobil ambulan terarah jalur kiri, mobil pemadam kebakaran terarah ke kanan, dan motor pun terarah kiri dan tidak terjalur. Next. Critical section. Bagian dari suatu program di mana terjadi pengaksesan terhadap share memory atau share file yang dapat mengakibatkan terjadinya race condition. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadi race condition. Satu, mencegah situasi seperti contoh di atas yang tadi digambar, dan mencegah situasi lain yang melibatkan share memory atau share file dan share resource lainnya. Melarang lebih dari satu proses melakukan pembacaan dan penulisan data pada lokasi yang sama secara bersamaan. Jika ada satu proses sedang menggunakan share variabel atau share file, maka proses lain dilarang masuk ke pekerjaan yang sama. Ditawarkan suatu solusi untuk menghindari terjadinya race condition yang lebih dikenal sebagai mutual exclusion. Kriteria mutual exclusion. Ada beberapa bagian, yaitu ada 4. Yang ke-1, tidak boleh ada 2 proses atau lebih yang berada dalam satu critical section.
Yang kedua, jangan berasumsi dengan kecepatan running, CPU, dan jumlah CPU. Yang ketiga, tidak boleh ada proses di luar critical section yang memblok atau menghalangi proses lain masuk ke critical section. Yang keempat, tidak boleh ada proses yang menunggu terus untuk masuk ke critical section. Life cycle of process. Pengelolaan life cycle proses, penciptaan proses, yaitu ada 5 bagian. Yang ke-1, sistem operasi akan menerbitkan suatu nomor ID untuk proses yang diciptakan. Yang kedua, sistem operasi akan membuat data record dengan ID tersebut, kemudian menyisipkan pada struktur data di memori utama yang disebut proses table. Yang ketiga, sistem operasi akan mengalokasikan ruang memori utama untuk menyimpan image atau proses. Yang keempat, inisialisasi PCB. Yang kelima, masuk ke antrian ready, status ke ready. Penghentian proses ada beberapa 3 bagian. Yang ke-1, mengembalikan hasil output ke parent proses atau proses yang menciptakannya. Yang kedua, menghapus rekaman proses di semua antrian dan tabel proses. Yang ketiga, sistem operasi akan menghapus spesifik dan image proses. Semua resource dikembalikan ke sistem operasi. Setelah selesai, sistem operasi akan melakukan penjadwalan atau scheduling untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Model Status proses. Model 3, status ready running. Model 3, status ready running blockade. Yaitu dengan suatu prosesnya, yang ke-1 new, ke ready, terus yang kedua ke running. Running balik lagi ke 3, terus 3 ready, ke-4 ke blockade waited, terus blockade waiting, ke arah lagi ke ready yang ke-1, terus arah lagi yang ke-5, berarti larinya ke ready langsung ke running, ke nomor 6, habis running, terus blockade waiting, arah lagi ke exit, transit between static process and ready, itu artinya yang ke-1 wait. Yang kedua artinya scheduler fix this process. Yang ketiga artinya scheduler fix a different process. Yang keempat artinya itu proses waiting for event such as IO. Yang kelima itu artinya event occurs. Yang keenam itu artinya proses exit. Yang ketujuh yaitu artinya process ended by another process. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gian Pramudiana. Silakan Kang Gian Pramudiana. Ada 4 transisi yang mungkin terjadi pada suatu proses. 1. Running ke blok. Transisi ini terjadi bila suatu proses tidak bisa dilanjutkan karena peralatan input belum siap. 2. Running ke ready. Transisi ini terjadi saat scheduler memutuskan bahwa suatu proses telah cukup lama sehingga perlu menghentikan sementara. Ready ke running. Transisi ini dilakukan ketika semua proses telah memperoleh giliran semua. Maka proses pertama akan running kembali. Jika sudah tidak ada lagi proses yang sedang dieksekusi, maka transisi akan segera dihidupkan dan proses yang sedang ready segera masuk kembali. Blok ke ready terjadi saat ada peristiwa lain di luar dirinya membangunkan proses tersebut yang selama ini sedang tertidur.
Proses switching. Ketika suatu proses yang sedang running sudah habis jatah waktu eksekusinya, maka sistem operasi bertanggung jawab mengalihkan eksekusi ke proses lainnya. Proses penggantinya adalah scheduler. Pengalihan eksekusinya adalah dispatcher. Berbagai penyebab proses switching. Interupsi. 1. Aksi eksternal. A. Interupsi waktu. B. Interupsi piranti I/O. C. Interupsi kesalahan memori utama. Trap adalah kesalahan atau kondisi khusus atau exception condition. 2. Supervisor call atau sistem call. Tahapan proses switching. Struktur kendali sistem operasi. Memori menjadi memory tables. Device menjadi I/O tables. Files menjadi file tables. Proses menjadi frog menjadi proses image. Tabel proses table. Untuk mengimplementasikan model proses, sistem operasi membuat suatu tabel yang disebut tabel proses. 2. Mencatat informasi mengenai status dari setiap proses. 3. Informasi ini akan digunakan sistem operasi untuk mengatur penjadwalan eksekusi proses. 4. Umumnya diimplementasikan dengan linked list. Setiap proses mempunyai record dalam tabel tersebut, di mana setiap record terdiri dari beberapa file yang berisi informasi tentang status proses, program counter, stack pointer, alokasi memori, status file yang dibuka, informasi perhitungan dan penjadwalan, informasi-informasi lain mengenai proses tersebut. Masing-masing record menuju image atau alokasi memori utama. Sebuah proses image memiliki elemen-elemen yang terdiri dari data pengguna atau user data berisi data-data program, kode program atau user program berisi kode-kode instruksi program, sistem stack atau user stack menyimpan parameter dan alamat dari prosedur. Proses control block atau PCB menyimpan informasi yang diperlukan sistem operasi dalam menjalankan proses. PCB atau proses control block. Dalam multitasking, banyak informasi yang perlu dikumpulkan dari masing-masing proses agar pengaturan dapat dilakukan dengan baik. Informasi ini terletak dalam sebuah proses control block. Setiap proses direpresentasikan ke dalam sistem operasi oleh PCB. PCB meliputi informasi yang berhubungan dengan proses, yaitu proses state, proses counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, accounting information, dan I/O status information. Elemen-elemen yang terdapat pada suatu PCB dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. 1. Proses identification, berkaitan dengan identifikasi proses secara unik. Elemen yang termasuk ID proses parent, ID user. 2. Terdiri dari register prosesor. Elemen yang termasuk user visible register, control and status register, dan stack pointer.
Proses control information berisi informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan beragam proses yang aktif. Elemen yang termasuk yaitu A. Scheduling and state information. B. Data structuring. C. Inter-process communication. D. Process privilege. E. Memory management. F. Resource ownership and utilization. PCB. Pointer, process set, process number, program counter, register, memory limit, list, open file, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya sudah menonton ini. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Saya Muhammad Komarudin Sanusi, Dian Pramudiana, Paras Ahmad Fauji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.